Oke, sekarang kita akan bahas tentang Business Process Reengineering atau BPR. Dalam dunia bisnis, istilah ini cukup banyak didengar. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu Business Process Reengineering. Jadi karena IT atau teknologi informasi itu sudah merubah banyak hal, khususnya dalam bisnis proses sekarang ini, itu banyak perusahaan atau institusi yang terpaksa atau dipaksa untuk merubah bisnis proses di dalamnya supaya bisa mengikuti zaman saat ini ya. Jadi kalau di awal saya udah pernah cerita bahwa khususnya di Indonesia masih banyak institusi yang masih manual misalkan. Nah sekarang ketika IT itu datang atau sudah mulai populer, udah mulai banyak digunakan, ya banyak perusahaan yang harus merubah bisnis prosesnya menggunakan teknologi informasi atau bisa kita sebut menggunakan sistem informasi yang baik. Nah, supaya apa? Supaya perusahaan kita atau institusi kita bisa berkompetisi dengan pesaingnya. Nah, perusahaan atau institusi itu sekarang itu sudah harus melakukan BPR baik secara total atau mungkin sebagian dulu yang dirasa paling penting. Mungkin kalau ngerubah semua itu satu, waktu terlalu banyak, waktu yang dibutuhkan banyak, dan kedua investasi juga banyak juga. Jadi kita di sini harus mulai mempertimbangkan, mulai mendesain, mulai menjadikan satu masalah yang penting yang harus segera ditangani. Apakah perusahaan sudah harus merubah secara total atau sebagian bertahap. Di buku ada 8 siklus untuk melakukan business process reengineering, atau ada 8 langkah ya dalam siklus itu. Yang pertama adalah develop vision dan objektif. Jadi perusahaan itu sekarang ini sudah harus merubah visinya, ya, misinya atau tujuannya itu harus mulai dirubah, karena dengan adanya bisnis proses yang baru tentu akan cara memandang atau cara objektifnya juga akan berubah, cara targetnya yang akan dicapai juga harusnya berubah ya. Yang kedua adalah understand existing process. Jadi setelah kita merubah atau mendevelop visi dan misi, nah tentunya kita harus tahu juga nih, harus understand dulu, mengerti dulu apa sih proses yang ada. Yang ketiga, dari situ langkah berikutnya adalah mulai mengidentifikasi bagian proses mana yang akan di redesign, yang akan kita kembangkan. Lalu setelah itu masuk step keempat adalah mengidentifikasi poin-poin mana yang akan kita kembangkan, yang akan kita jadikan prioritas. Jadi dari langkah ketiga, keempat kita mulai meruncingkan strategi kita untuk mulai merubah rencana perubahan bisnis proses tersebut. Yang kelima adalah implementasi dari proses baru tadi yang sudah kita kembangkan. Yang keenam, membuat proses baru tadi secara operasional, jadi dipakai beneran di perusahaan secara total. Nah nanti yang ketujuh, mulailah kita evaluasi apakah proses tadi itu bagus atau perlu dibetulin lagi. Nah sampai ke 8 itu adalah step yang disebut dengan ongoing continuous improvement. Jadi di situ selalu kita kembangkan lagi, kita perbaiki, kembangkan lagi, terus siklusnya muter terus sampai akhirnya menemukan suatu bisnis proses yang paling bagus, yang paling cocok oleh perusahaan
perusahaan atau institusi kita. Sini kita bisa simpulkan kenapa bisnis proses reengineering itu sangat penting dilakukan, karena memang zamannya sudah seperti itu, zamannya sudah zaman teknologi informasi, sudah zamannya sistem informasi, karena mereka dapat mempersingkat waktu proses. Yang tadi mungkin waktu proses bisa 1 minggu, dengan adanya TI atau SI itu bisa jadi beberapa hari saja gitu kan, karena ya tadi yang lagi contohnya sekarang aja nih, sekarang kita sudah menggunakan video conference, sudah mulai biasa ya. Jadi kalau kita meeting nggak perlu ke suatu tempat baru kita meeting. Nah itu membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya juga. Nah kalau dengan video conference yang seperti kita banyak lakukan, itu menghemat biaya dan cepat ya. Itu salah satu contoh mempersingkat waktu proses. Yang kedua, mengurangi peluang pelanggaran atau kejahatan. Ya jelaslah kalau kita serba manual, tentu monitoringnya akan juga susah ya, lebih sulit. Sehingga banyak sekali mungkin ada modifikasi data, ada modifikasi di sesuatu laporan di dalamnya. Tapi kalau IT atau sistem informasi dilakukan dengan baik, tentu akan sulit dilakukan untuk merubah atau memodifikasi report atau laporan ya. Karena dia langsung ngambil dari sistem. Lebih akurat itu tentu ya kalau kita menggunakan manual dengan TI, jauh lebih akurat sistem menggunakan komputer ya. Yang keempat adalah menggunakan TI, produksi laporan semakin banyak. Jadi kita bisa bikin laporan sesuai dengan keinginan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang biasa digunakan untuk meeting, misalkan digunakan untuk melakukan strategi, improve strategi perusahaan, itu kita bisa rancang laporannya banyak, sehingga begitu mau meeting atau mau bikin laporan nggak butuh waktu yang lama. Karena dulu saya pernah ngalamin ya, sebelum zamannya IT, kita ketika mau meeting itu nggak bisa besok meeting, nggak bisa. Kita meeting oke, minggu depan. Saya masih ingat dulu ya, jadi kami dikirim email, oke minggu depan meeting, siapkan laporan ini. Kenapa? Karena butuh mengumpulkan laporan itu butuh waktu yang lama. Jadi nggak bisa kayak zaman sekarang gitu. Besok meeting, itu dengan mudah. Kita juga buat laporan juga lebih cepat dibanding zaman dulu. Tapi kalau sistem informasi kita bagus, itu akan jauh lebih cepat lagi. Kita tinggal ngeprint aja kan, dan seterusnya. Kualitas hasil kerja juga akan sangat jauh meningkat. Layanan tentunya, contohnya layanan lah ya. Kalau zaman dulu untuk melayani satu orang pelanggan itu bisa berhari-hari. Tapi sekarang dengan adanya sistem pelaporan, sistem penanganan masalah, itu gampang sekali. Jadi si customer tinggal mengetik sesuatu di sebuah aplikasi, langsung dibaca oleh perusahaan dan akan langsung dieksekusi cara mengatasinya dan seterusnya. Komunikasi lebih cepat dengan tim atau pelanggan atau siapa saja yang terlibat atau terkait di dalam bisnis proses tersebut. Yalah, itu contoh dengan chatting ya, dengan email, SMS, itu kan produk IT semua. Atau bahkan bisa dirancang sebuah aplikasi khusus yang bisa untuk menangani komunikasi tadi, yang tadinya susah ya, sulit, sekarang sudah mudah nih dengan video conference, dengan chatting, itu jauh lebih mudah. Oke, nah nanti kita akan lanjutkan gini. Jadi dengan perusahaan tadi sudah merubah bisnis prosesnya dengan baik, atau disebut dengan bisnis proses reengineering, sehingga perlu dipertimbangkan juga atau diharapkan dengan perubahan tadi perusahaan bisa mendukung atau membuat perusahaan-perusahaan atau kita sebut dengan anak perusahaan mereka menjadi perusahaan yang satu yang disebut dengan agile company. Jadi perusahaan yang bergerak cepat, yang bisa beradaptasi cepat. Lalu ada lagi istilah namanya virtual company. Jadi perusahaan tapi virtual, nggak ada fisiknya. Nah yang ketiga adalah knowledge creating company. Jadi perusahaan yang punya menyimpan
informasi yang banyak sehingga bisa membantu mereka untuk lebih bagus lagi. Artinya gini, dengan dokumen-dokumen yang tertata rapi, dengan informasi yang tertata rapi sehingga bisa digunakan untuk belajar si perusahaan tadi itu, nah itu disebut dengan knowledge creating company. Nah, jadi dengan business process reengineering diharapkan perusahaan bisa jadi ketiga ini. Dengan ketiga ini, itu akan mudah bersaing di masa sekarang ini. Jadi kira-kira itu di penjelasan tentang business process reengineering.